Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang perkembangan bahasa, sosial, moral, dan sikap. Perkenalkan, nama saya Ashanti Nuro dan rekan saya Arififah Putri Fadila. Perkembangan bahasa peserta didik dikutip dari Kompasiana 18 Desember 2010. Bahasa adalah alat untuk berkomunikasi dengan orang lain, dan bahasa itu sangat penting bagi manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang berinteraksi dengan orang lain. Anak sekolah biasa dalam berbahasa berubah dari mulai satu kalimat dan seterusnya. Untuk itu perlu kita telusuri apa saja perkembangan bahasa yang dialami oleh peserta didik. Pengertian perkembangan bahasa. Berbagai peneliti psikologi perkembangan mengatakan bahwa secara umum perkembangan bahasa lebih cepat daripada perkembangan aspek-aspek lainnya. Namun, kadang-kadang ditemukan juga sebagian anak yang lebih cepat perkembangan motoriknya daripada perkembangan bahasanya. Contohnya, kadang itu ada anak yang bisa jalan tetapi bisa bicara banyak tapi dia tuh sudah bisa jalan. Teman-temannya itu ada yang belum bisa jalan tapi sudah bisa ngomong Bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh seseorang dalam pergaulan atau hubungan dengan orang lain. Tidak seorang bayi mulai berkomunikasi dengan orang lain bahasa ditemukan. Macam-macam bentuk bahasa. Yang pertama adalah bahasa lisan. Bahasa lisan merupakan bahasa primer dan bentuk bahasa yang paling efektif untuk berkomunikasi dan paling banyak dipergunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, bahasa tulisan. Bahasa tulisan merupakan bahasa sekunder yang digunakan dengan manfaatkan media tulisan. Ungkapan ide, pikiran, dan perasaan dilakukan dengan menyusun bentuk-bentuk sebagai bahasa tubuh. Yang ketiga adalah bahasa tubuh atau isyarat. Bahasa tubuh adalah cara seseorang berkomunikasi dengan mempergunakan bagian-bagian yaitu gerakan isyarat, kemudian gerakan ekspresi wajah, langkah, serta gaya tubuh. Gaya tersebut pada umumnya disebut dengan bahasa tubuh. Bahasa tubuh seringkali dilakukan tanpa disadari, tapi bahasa tubuh adalah bahasa isyarat dipergunakan dengan secara sengaja oleh seseorang untuk yang memiliki keterbatasan dalam penggunaan bahasa lisan atau dalam situasi seperti kawan apabila kalau nggak mau kan geleng-geleng kepala ini, kalau mau kan bahasa tubuh. Kemudian tahapan perkembangan bahasa. Ada aspek linguistik dasar yang bersifat universal dalam otak manusia yang memungkinkan untuk menguasai bahasa tersebut. Sedangkan menurut kaum empiris yang dipelopori oleh penganut aliran behaviorisme memandang bahwa kemampuan berbahasa merupakan dalam interaksinya dengan lingkungan. Tahapan-tahapan perkembangan bahasa yang pertama ada tahapan linguistik atau bahasa umur dari umur 3 bulan sampai umur 1 tahun. Yang kedua tahapan demokrasi atau kalimat sederhana mulai dari umur 1 tahun sampai 1,8 tahun. Kemudian yang ketiga tahapan kalimat 2 kata yaitu mulai dari umur 1,6 tahun sampai 2 tahun. Kemudian yang keempat, tahapan pengembangan tata bahasa awal mulai dari umur 2 tahun sampai umur 5 tahun. Kemudian yang kelima, tahapan pengembangan tata bahasa lanjutan mulai dari umur 5 tahun
berkembang sejalan dengan pertumbuhan pengalaman dan kebutuhannya. Yang kedua, kondisi lingkungan. Kondisi lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang besar untuk dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan lingkungan pedesaan. Begitu pula perkembangan bahasa di daerah pantai, pegunungan, dan daerah-daerah terpencil dan pedesaan. Contohnya seperti kota Jakarta Sidoarjo. Di kota Jakarta mayoritas menggunakan bahasa Indonesia. Kalau di Sidoarjo mayoritasnya orang menggunakan bahasa Jawa, seperti dengan temannya, dengan saudaranya, dengan orang tuanya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, kondisi fisik. Kondisi fisik di sini kesehatan anak, seseorang yang cacat yang terganggu kemampuannya untuk berkomunikasi seperti bisu, tuli, gagap, dan organ suara tidak sempurna akan mengganggu perkembangan dalam berbahasanya. Kemudian yang keempat adalah kecerdasan anak. Untuk meniru bunyi atau suara, gerakan, dan mengenal tanda-tanda memerlukan kemampuan motorik yang baik, kemampuan intelektual atau tingkat berpikirnya. Kemudian perkembangan sosial peserta didik. Perkembangan sosial adalah serangkaian perubahan progresif yang terjadi sebagai akibat dari proses kematangan dan pengalaman, baik pada musik, pendidikan, hubungan interpersonal, lingkungan sosial. Lingkungan sosial inilah yang memberi fasilitas dan arena bermain pada anak untuk pelaksanaan realisasi diri. Nah, sekian dari saya presentasinya, yang akan dilanjut oleh teman saya, Mbak Ayu Syifa Putri Fadila, dengan periode perkembangan sosial. Terima kasih. Saya Ayu Syifa Putri Fadila. Saya akan menjelaskan tentang periode perkembangan sosial untuk bayi 0 sampai 2 tahun. 1 sampai 3 bulan belum mampu membedakan objek dan benda. 4 sampai 6 bulan memperlihatkan tingkah laku. 7 sampai 9 bulan kadang-kadang agresif, menjambak, mencakar, dan sebagainya. 10 sampai 13 bulan meniru suara, mengeksplorasi bayi lain, menjabat, dan sebagainya. 14 sampai 18 bulan memperlihatkan minat yang tinggi terhadap orang dewasa. 24 bulan menggunakan permainan sebagai alat untuk hubungan sosial. Perkembangan sosial, ciri penting perkembangan motorik pada masa anak kecil seperti berjalan, berlari, menggulingkan badannya, menangkap, melempar, memukul, mencapai kematangan dalam berbicara. Periode kecil 2 sampai 3 tahun, masa anak kecil adalah momentum awal bagi upaya melakukan pembimbingan secara intensif, sistematis, dan profesional bagi anak, sebab pada masa inilah anak mulai mengembangkan kemampuan dalam simbol-simbol mental, berimajinasi, berbicara, untuk berkomunikasi, menggambar, dan bermain. Periode perkembangan sosial, periode prasekolah 4 sampai 5 tahun. Membuat kontak sosial dengan orang di luar rumahnya dikenal dengan istilah pre-gang age. Dikatakan pre-gang age karena anak prasekolah berkelompok belum mengikuti arti dari sosialisasi yang sebenarnya. Mereka mulai belajar menyesuaikan diri dengan harapan lingkungan sosial, hubungan dengan orang dewasa, selanjutnya melanjutkan hubungan dan selalu ingin dekat dengan orang dewasa, baik dengan orang tua maupun guru. Mereka berusaha untuk berkomunikasi dan menarik perhatian orang dewasa. Hubungan dengan teman sebayanya 3 sampai 4 tahun mulai bermain bersama, cooperative play. Mereka tampak mulai mengobrol selama bermain, memilih teman untuk bermain, mengurangi tingkah laku bermusuhan. Untuk periode perkembangan pada usia sekolah, minat terhadap kelompok makin besar, mulai mengurangi
keikutsertaannya pada aktivitas keluarga, mereka membentuk kelompok atau geng, sehingga ini disebut geng age. Peran teman sebaya pada tahap ini sangat penting dan berpengaruh terhadap perkembangan sosial anak. Yang pertama, membantu anak untuk belajar bersama dengan orang lain dan bertingkah laku yang dapat diterima oleh kelompok. Yang kedua, membantu anak mengembangkan nilai-nilai sosial lain di luar nilai orang tua. Yang ketiga, membantu pengembangan kepribadian yang mandiri dengan mendapatkan kepuasan emosional dari rasa berkawan. Faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial menurut Horlock 1998, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial anak yaitu yang pertama keluarga, yang kedua urutan anak dalam keluarga, sulung, tengah, bungsu, jumlah keluarga, perlakuan keluarga terhadap anak, harapan orang tua terhadap anak, faktor di luar keluarga, interaksi dengan teman sebaya, hubungan dengan orang dewasa di luar rumah. Dengan moral peserta didik. Pendidikan moral adalah suatu program pendidikan sekolah dan luar sekolah yang mengorganisasikan dan menyederhanakan sumber-sumber moral dan disajikan dengan memperhatikan pertimbangan psikologis untuk tujuan pendidikan. Konsep moral dan pertimbangan moral. Keefektifan pendidikan moral di sekolah diteliti oleh Hawthorne dan May pada tahun 1928 sampai 1930. Dari penelitian tersebut ditemukan hal-hal berikut. Yang pertama, pendidikan watak atau karakter dan pengajaran agama di kelas tidak memengaruhi pendidikan perilaku moral. Yang kedua, pendidikan etika yang dilakukan dengan cara pengklasifikasian nilai, yakni pengajaran tentang aturan-aturan perilaku benar dan baik di sekolah sedikit berpengaruh terhadap pembentukan moral sebagaimana yang dikehendaki. Teori pendidikan moral. Pendidikan moral merupakan bagian lingkungan yang berpengaruh, dirancang secara sengaja untuk mengembangkan dan mengubah cara berpikir dan bertindak dalam situasi moral sebagaimana pendidikan pada umumnya. Teori yang pertama, teori perkembangan kognitif, yang kedua, teori belajar sosial, yang ketiga, teori psikoanalitik. Tujuan pendidikan moral mengusahakan suatu pemahaman pandangan moral atau cara-cara moral dan dalam mempertimbangkan tindakan dan penetapan keputusan. Yang kedua, membantu pengembangan kepercayaan pada norma-norma konflik, nilai-nilai kebaikan-kebaikan. Yang ketiga, meningkatkan pencapaian refleksi otonom, pengadilan diri atau kebebasan mental spiritual. Selanjutnya, mengembangkan suatu kecenderungan untuk melakukan sesuatu yang secara moral baik dan benar. Selanjutnya, membantu mengembangkan kepercayaan atau pengadopsian satu atau beberapa prinsip umum yang fundamental. Faktor yang mempengaruhi sikap. Faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan sikap dan nilai moral mencakup psikologi, sosial, dan budaya baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang pertama, lingkungan keluarga. Yang kedua, tempat menumbuhkan rasa kasih dan sayang yang tumbuh di dalam keluarga. Yang ketiga, motivator utama bagi seorang anak. Setiap anak pasti memiliki ketertarikan akan hal-hal tertentu dan apa yang ia ingin wujudkan dalam kehidupannya. Selanjutnya, lingkungan sekolah dan pergaulan di sekolah. Tentunya anak mempelajari tentang norma dan aturan yang berlaku